betapa bahagianya kita memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Mari kita syukuri besar setianya Tuhan itu di hari ini, esok dan selanjutnya dengan membaca firman dan melakukannya. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan, kami ingin menikmati hari-hari kasih Allah yang nyata dalam hidup kami. Karena itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman itu meneguhkan dan meneduhkan hati kami. Tolonglah kami yang lemah supaya mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Namun saudara dikasihi Tuhan, realita hidup menunjukkan banyak sekali orang-orang yang malang. Bahkan gak cuma satu orang, bisa juga satu bangsa yang menderita. Ada realita hidup itu begitu kompleks, tapi nyata penderitaan manusia. Nah, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan buat saudara. Seandainya saudara mendengarkan hal ini, kira-kira apakah Anda bisa membayangkan orangnya sedang merasa bagaimana? Bayangkan saja seandainya Anda mengalami seperti orang ini. Saya akan membaca dari Ratapan 3 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 secara cepat. Ratapan 3 ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Bayangin kalau saudara mengalami seperti orang ini, melihat sengsara karena cambuk murka Allah dan merasa di dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Gelap terus. Bagaimana kira-kira orang ini? Bagaimana kalau ada yang mengalaminya? Kita lanjut di ayat yang kelima. Ia, Allah, mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Bayangin saudara, penderitaan orang ini. Dia merasa Allah mengelilingi dia dengan kesedihan dan kesusahan. Kemana-kemana yang dia alami kesedihan dan kesusahan. Gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia merasa Allah menutup segala jalan keluar baginya. Sepertinya Allah mengikat dia dengan rantai yang berat. Pernah Anda merasakan perasaan seperti orang ini? Kira-kira orang ini sedang apa atau bagaimana? Atau kalau Anda mengalami menjadi dia, bagaimana respon Anda terhadap hidup ini? Kita lanjut ya. Dari Ratapan 3 ayat yang ke-15. Mari kita lebih lanjut menghayati kira-kira orang ini seperti apa keadaannya. Ia, Allah, mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Bagaimana perasaan orang ini? Dan kalau Anda yang menjadi dia bagaimana? Ayat 15 tadi. Kenyang dengan kepahitan. Rasanya sedang minum ipuh, yaitu racun. Bayangin, sedang merasa hidup itu minum racun. Kenyang dengan kepahitan. Sepertinya sedang makan kerikil. Keras, gak enak. Menekan aku ke dalam debu. Wow, ini gambaran kedukaan yang hebat. Penderitaan yang sangat. Menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Sepertinya dia terpisah dari kehidupan sejahtera. Aku lupa akan kebahagiaan. Dan dikasih Tuhan, penulis ratapan ini, yaitu Yeremia, mengungkapkan perasaan penderitaannya yang luar biasa. Sebagai bagian dari bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan karena runtuh dan hancurnya kota Yerusalem. Di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, lalu dibuang ke Babel. Dia melihat anak-anak bangsa kalah. Bukan hanya kalah perang, tapi dibawa jadi budak-budak ke Babel.
Dia melihat banyak pelecehan, penderitaan, penindasan. Bangsanya direndahkan, manusia di sekelilingnya menderita, teraniaya. Dan kira-kira kalau Anda yang menjadi Yeremia bagaimana? Ya tentu dia sendiri menderita melihat semuanya itu. Namun yang menarik di ayat yang ke-18 tadi, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada Tuhan. Sangkaku, harapanku hilang. Itu baru sangka. Tetapi kenyataannya bagaimana? Ini yang menarik, saudara. Ternyata Yeremia mengajak kita di tengah penderitaan yang dialami seperti Israel. Dan mungkin Anda juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Mungkin seperti tadi hidup bagaikan makan kerikil, seperti gak ada jalan keluar, seperti hidup ini penuh kesengsaraan, seperti hidup ini seperti minum racun, sepertinya itu terkurung dengan berbagai penderitaan dan gak ada jalan keluar. Jangan menyangka hilang harapan kita. Kenapa? Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ayo kita simak. Ratapan 3 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ada kata tetapi ya. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan, melihat kemalangan, melihat penganiayaan, melihat kehancuran bangsanya. Tetapi itu kalimat lawan ya dari apa yang dialami. Tetapi hal ini yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap, ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Luar biasa, saudara. Hidup memang begitu mengerikan, menderita, realitanya tampaknya pahit. Tetapi jangan cepat-cepat membuat kesimpulan seolah-olah hilang harapan kita. Tidak, dan jangan membuat kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena Yeremia melalui ratapan 3 ayat 22 dan 23 membuat kesimpulan yang sebaliknya. Tenanglah, datanglah pada Tuhan, sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar setiamu. Saudara, mengapa kita tenang? Karena ada satu hal yang bisa kita andalkan, yaitu kesetiaan Tuhan yang besar. Banyak manusia hidup kecewa dengan orang lain karena memang sesama kita tidak setia. Beberapa pasangan tidak setia dengan pasangannya, tapi Allah selalu setia. Besar dan dahsyat cintanya kepada saudara dan saya. Karena itu jangan cepat-cepat membuat kesimpulan apapun keadaan buruk yang saudara dan saya sedang hadapi. Kalau saya membaca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kasih Tuhan kekal abadi di ayat 22. Rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Saya baca sekali lagi ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 22 dan 23. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Inilah yang harusnya tetap menjadi pegangan kita di tengah segala kenyataan realita hidup. Itu yang membuat Yeremia tetap beriman, optimis, bersemangat menghadapi hari ini, esok dan selanjutnya. Karena dia percaya sungguh kesetiaan Tuhan besar dan pasti akan terbukti. Nah, inilah menjadi penghiburan akan kita semua yang hari ini sedang menghadapi realita-realita hidup yang pahit. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan atas hidup saudara dan saya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang melalui teks ini? Ayo kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar bahwa Allah yang murka hanya berlangsung sesaat. Tidak Allah tuh kalau murka, marah, tidak ada habisnya. Gak seperti kebanyakan dari antara kita. Kalau marah gak tahu akhir. Tapi murka Allah itu sesaat. Kasihnya melampaui kemarahannya. Itu yang Allah lakukan juga terhadap Israel. Buat saudara dan saya, kemarahan Allah sesaat diganti dengan kasih setianya yang begitu besar. Yang kedua, Tuhan itu baik
dan pemurah buat setiap kita. Bahkan buat kita yang masa lalunya buruk, buat masa lalu kita yang mungkin banyak dosa, ayo datang bertobat kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan pemurah. Yang ketiga, Tuhan itu selalu menunjukkan kasih setianya, menunjukkan belas kasihannya. Dia tidak menyimpan kebaikannya, dia dicurahkannya buat saudara dan saya, karena dia selalu menyayangi saudara dan saya. Kalau Tuhan sekali-kali mengizinkan kita menghadapi sesuatu yang buruk, dia seperti bapa yang sayang pada anaknya, untuk mendidik saudara, untuk menuntun saudara kepada dia, bukan untuk membinasakan kita. Lalu juga kita bisa belajar bahwa ternyata kasih Allah tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Pemeliharaan Allah selalu ya dan amin. Hari ini, esok dan selanjutnya Anda bisa pegang itu sebagai pengharapan hidup saudara. Karena itu, yang keempat kita belajar, Allah itu sumber rezeki, sumber pengharapan. Andalkan dia. Selalu baru setiap pagi. Artinya betapa kreatifnya Allah, betapa inovatifnya Allah kita. Ada saja yang dia bisa lakukan dan berikan buat kita, membuat kita kagum dan makin cinta pada Tuhan. Allah yang kreatif. Mari kita juga menjadi orang-orang yang kreatif, yang rajin bekerja, yang inovatif. Di tengah kesulitan hidup yang banyak, jangan malah malas, tidur-tiduran, atau lalu kita melalui pasif tidak bekerja. Sebaliknya terus bekerja seperti Allah kita yang kreatif. Dan yang terakhir, mari kita belajar soal kesetiaan. Allah yang setia menjadi inspirasi dan pegangan hidup kita, menjadi pribadi yang setia. Punya cinta yang besar, yang setia pada pasangan kita, pada keluarga kita, pada sesama kita dalam tugas-tugas yang Tuhan berikan pada kita. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, biarlah dengan semuanya itu kita makin hidup menikmati kasih Allah. Dan jangan lupa, jangan dinikmati sendiri semua kasih itu. Mari kita pancarkan, kita bagikan, kita sharingkan, kita ceritakan, biar nama Tuhan dimuliakan. Tapi juga mari kita jadikan hidup kita berkat buat dunia ini. Kenapa kita mau jadi berkat? Karena kasih Allah tidak akan habis pada kita. Jadi kita nggak perlu pelit berbagi pada orang lain, karena tidak akan pernah habis rahmatnya setiap hari pada kita. Dan setiap hari Tuhan selalu berjalan bersama kita. Karena itu mari kita tenang menghadapi realita hidup yang sering kadang nampak pahit. Tapi Allah yang kasihnya amat besar selalu bisa diandalkan. Sahabat Morning Grace, mari kita imani akan kasih Allah ini. Dan mari terus bersukacita kepadanya. Di dalam dia kita selalu memandang, seperti yang diungkapkan di dalam Bilangan 6 ayat 25 dan 26. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan selalu memandang kita, menyinari kita dengan wajahnya, selalu melihat, memperhatikan kita, dan kasih karunia-Nya selalu ada. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, melihat realita hidup kita, dan memberi kita damai sejahtera. Luar biasa bukan Allah kita? Mari kita juga menjadi hamba-hamba yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami selalu memandang dengan penuh iman akan pengharapan dan kasih Allah yang begitu besar, melampaui segala realita pahit, melampaui segala ketakutan kami. Karena itu kami ingin meletakkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang begitu besar setianya. Terima kasih Yesus, kami percaya, kami amini janji dan kasih Allah. Karena kami menikmati dan melihat setiap kali kasih Allah yang nyata itu. Amin. Sahabat Morning Grace, ayo terus optimis, semangat dalam hidup. Kasih Allah tak berkesudahan.